Halo semuanya. Halo. Masih bersama kita di obrolan Tabir. Gas. Sudah oke. Udah klop. Udah. Nah, kali ini kita akan ngobrol lagi bareng-bareng sama sobat-sobat tapir dimanapun Anda berada. Sobat Tapir. Kalau lupa saudara tapir tuh. Sobat. Sahabat. Nah, apa aja lah bebas. Yang penting ada tapirnya. Masih kita berlima lagi di sini. Masih kita berlima di Obrolan. tapir. Oke, kali ini kita bakal membahas sesuatu yang sensitif. Jadi disclaimer dulu dari awal, siapa tahu Anda tersinggung, tidak setuju, atau bahkan mungkin setuju sama kita. Artinya teman-teman bisa komen di bawah. Berarti Anda mendengar ini. Berarti Anda mendengar ini. Kita happy aja. Yang penting ada yang dengar. Yang penting ada yang dengar. Dan saran dari kita itu harus dengerin sampai habis. Ya. Karena obrolan kita itu biasanya bagusnya itu nanti di akhir. Tapi ya kalau gitu nanti di skip akhirnya aja. Sebelum ke yang bagus itu ada yang lebih bagus lagi di awal. Nanti kalau langsung ke akhir seru, tapi nggak ngerti. Jadi harus bertumbuh from zero to hero ya. Jadi ibaratnya channel kita ini tuh kayak nonton wayang. Boleh sekali nonton, nggak boleh pulang sebelum berakhir. Kalau nanti di stop di tengah jalan bahaya. Bisi didatangkan ku buta. Sebaiknya Mustawa tuh ngedengerin ini sambil makan suuk. Jadi teman-teman lagi nongkrong di pos ronda, gitu teman-teman lagi nongkrong di warung-warung, ngopi malam-malam sambil ngerokok, nah dengerin ini. Ngomong baru mikiran nasib. Nah, benar. Emang kita target marketnya gitu-gitu ya? Iya, target market kita tuh orang-orang yang suka nongkrong malam, bapak-bapak yang banyak pikiran, bapak-bapak yang banyak cicilan. Kita tambahin pikirannya. Bapak-bapak kalau nggak banyak pikiran mau nontonnya TikTok joget-joget. Pargoy Cargo. sama joget Montella. Jadi Montella. Suup. Apa suh? Nggak jadi. Bahas apa kita? Oke, lanjut lagi. Kali ini kita bakal membahas tentang kesejahteraan. Kenapa kita ngomongin kesejahteraan? Karena ya udah jangan ditutupi. Tidak bisa dipungkiri kalau yang namanya pengajar ya. Itu berarti bisa guru, bisa tutor, bisa dosen, Bisa guru les. Itu Guru silat. guru seni, guru musik. Pokoknya mah saja baning pengajar di Indonesia mayoritas ya. Kecuali Tom Samcong. Kecuali Tong Samcong, Guru iya. juga kan? Tong Samcong guru, tapi kan dia tidak melekat ke duniawi ya. Iya, makanya kecuali dia. Kalau kita ngomongin apa sih? Maksudnya guru miskin gitu. Tong Samcong miskin banget itu. Tapi dia tidak terikat dengan keduniawian. Kalau Tong Samcong pengen kaya sebetulnya bisa. 3 siluman itu. Suruh. Kuncinya udah ada. Tapi memang bukan orang kaya ya, Kang Sajam. Bukan dari kerajaan tadi. Iya. Bukan. Tadinya Kan dari sebelum kerajaan. diangkat jadi adik. Heeh, Dia kamu ada. tajir. ya, Tapi kan dia tidak sombong. Dia nggak mau manfaatin orang dalam. Ini masalahnya mah gini, untungnya Ya, beliau itu di Jadi ngomong ke Tom Tiongkok, Samcong. Di Hongkong. di Tiongkok, Di Tiongkok. di Cina lah. Di Cina. Kalau di sini udah dianggap pesugihan karena melihara 3 siluman. Empat. Bener, 4. Siluman Siluman monyet, siluman babi, siluman air, siluman monyet buat pesugihan, siluman Siluman- monyet pesugihan. babi buat ngepet. Babi buat ngempet ya. Uang ditulis. juga. Siluman air juga sama pesugihan juga. Yang kuda itu dulunya siluman naga bukan apa? Temannya si Naga ya? ini, temannya si yang siluman air. Kucing, temannya kucing. Karena dia merasa bersalah kepada Tong Samcong, akhirnya dia mengabdikan dirinya untuk ditunggangi. Nah jadi ngebahas Tong Samcong aja. Kan guru. Nah dari situ kita melihat bahwa ya fenomena di Indonesia bahwa guru atau pengajar di Indonesia itu identik dengan kemiskinan atau ketidaksejahteraan itu sangat besar. Mungkin miskin mah enggak kali ya.
Nah, jadi apa parameternya kalau guru itu miskin? Atau dosen itu kurang sejahtera? Parameternya adalah cicilan di mana-mana. Salah. Bukan. Mengejar sertifikasi guru atau sertifikasi dosen untuk digadaikan. Selama SK-nya itu Bisa digadaikan. SK-nya itu malah disekolahin. Kita hanya mengajar yang SK-nya sekolah. Pertanyaannya adalah kenapa orang bank tahu saat SK itu turun? Jadi motivasi untuk mengejar sertifikasi bukan pada pengembangan diri, Bukan diri, tapi pada tools untuk cicilan. cicilan. Nah itu kan jadi salah satu yang miris adalah ya banyak yang bilang atau yang mengaku, waduh guru itu tidak sejahtera, pengajar itu tidak sejahtera di Indonesia. Sampai ada survei yang menyebutkan ya kan, minat untuk menjadi seorang guru atau pengajar di Indonesia itu sangat rendah tuh. Karena duitnya kecil. Gitu. Kalau dibilang rendah tapi kan UPI banyak mahasiswanya. Nah, Ya, nanti lihat ini. Lulusannya banyak jadi CS. Pegawai bank. jadi CS-nya jadi teman baiknya. Tapi maksudnya gini, kalau UPI banyak, Ini kenapa diputusin ya? Kalau tadi putus, makanya Anda kenapa diputusin? Udah tipis. Ya udah lanjut. kalau UPI ya kita nyebut merek ya. UPI banyak yang apa? Berarti itu tuh jurusan pendidikan ya. Jurusan pendidikan itu di-compare sama tahun-tahun sebelumnya. Menurun nggak? Menurun. Oh kalau di secara jumlah malah menurun. Atau karena ada kalau dulu kan Menurun jumlah mahasiswanya apa jumlah? sekarang tuh kayak ada STKIP, peminat. IKIP kalau di Cimahi itu Oh, kan iya, ada STKIP. sama. Bandingkan dengan kampus yang memang bukan jurusan yang bukan pendidikan. Saya kemarin ngobrol sama, itu pernah kita bahas di beberapa channel yang sebelumnya. Jadi ada tugas, bukan di channel ini saya bahas. Terlalu banyak ya. Jadi Narasumber tadi. ada tugas lah, saya ke Cirebon gitu, terus di ngobrol sama salah satu dekan di Fakultas Pendidikan. Di situ dia itu sampai mahasiswa baru per 2023 itu mencapai 500 atau 600 orang. Oh, udah ini episode kemarin kayaknya. Oh ya, di sini saya ngomong. Di sini episode kemarin ya, benar. Tetapi di prodi yang lain, contohnya di ilmu komunikasi itu sampai 2000. Iya. Itu maksudnya. Jadi banyak iya, tapi kalau dibandingin sama jurusan lain, prodi lain. Artinya jumlah mahasiswa mah tetap Ada, naik gitu. Turun. Tapi Jumlah turun. mahasiswa secara keseluruhan naik, tapi untuk minat ke pendidikan Iya, turun gitu. Ya makanya kan sekarang banyak juga yang tadinya keguruan dia bikin jurusan-jurusan yang murni gitu. Yang murni. Kira kayak ekonomi pendidikan terus jadi ekonomi murni, sastra yang pendidikannya ada yang murninya gitu. Waktu itu kalau nggak salah manajemen murninya 2023 atau 2002 ya. Sekarang aja ada kedokteran tuh. Iya, baru yang teman kita kan, si Dani itu kan manajemen. Ya sekarang aja mereka bikin kedokteran tuh, Bang. Yang menarik adalah kalau misalnya tadi minat guru itu menurun, yang menarik dari kita berlima ini yang jurusan pendidikan cuma satu. Betul sih, yang murni pendidikan itu cuma satu. Iya, aneh ya. Sisanya mah terjebak jadi guru. Nah, yang lucunya lagi di antara kita berlima yang jadi bos cuma dia. Yang lain tetap jadi guru. Cuma dia yang kurang ajar. Terus pendidikan Dia justru udah dari ngajar. pendidikan jadi masih Ada anak buahnya dia masih ngajar nggak? Nggak. Benar ya? Iya. Benar ya? Berarti apa? Ini fenomena yang terjadi gitu. Faktanya seperti itu gitu. Jadi lulusan pendidikan membuat sekolah mempekerjakan orang yang non pendidikan. Pendidikan. Hebat kan dia. Luar biasa. Biasa. Dunia itu bisa di belakang. Berarti dia pendidikannya mengelabui orang. Kasihan SPD di luar sana. Saya jadi gini ngelihatnya. Dulu zaman saya kuliah, teman-teman tuh banyak yang pengen menyelesaikan kuliah itu dengan cepat. Ya. Karena dapat info tahun sekian itu CPNS dibuka. Bukan karena pengaruh the fastest solution. Oh bukan. Fastest solution. Tempat kursus.
Jadi beberapa tahun itu dibuka beberapa tahunnya akan datang dibuka PNS, dan karena UPI itu negeri Ya, banyak yang dari daerah-daerah. betul. Nah, UPI itu daerahnya terus banyak. Teman-teman saya yang dari daerah Hmm. itu melihat kalau guru di daerahnya mereka itu adalah pekerjaan yang Prestis. hormat, prestis, Ya, gitu. persis. ya mulia lah, terus prestis. Jadi kalau ada salah satu yang jadi guru dan terus PNS itu pasti dihormati lah di daerahnya gitu. Makanya itu jadi semangat lah buat teman-teman itu untuk cepat selesai. Nah, kita yang di kota di kota masuk UPI itu kejebak. sepeda nggak masuk Jeblos. ITB gitu misalnya. Nggak masuk ITB, nggak masuk Unpad gitu ya. Bukan pilihan pertama. Bukan pilihan pertama gitu. Saya dulu ke UPI pilihan pertama. Karena kan anak dari daerah. Oh iya, ada daerah. Banjaran. Nah, akhirnya gitu. Jadi yang banyak di kota-kota besar itu memang jarang kalau ngobrol gitu ya. Jadi PNS banyaknya enggak. Ya. Justru gitu, nggak mau gitu. Ya itu nggak tahu ya. Alasannya apa? Anehnya apa? Bung jadi guru gitu. Bukan menjadi guru ya, cuman ngelihat PNS itu ini mah disclaimer ya, Menurut- bukan merendahkan ya. Menurut Mang Ubun. Ya menurut teman-teman. Oh, Jadi kalau jadi PNS itu cuman ada 2 pilihan katanya. edan. Satu, terus mengejar prestasi sekolah, prestasi pokoknya mah sampai dia ada di level tertinggi. Kirain sampai kuliah lahat. Level tertinggi itu kalau nggak salah jadi pengawas. Iya, Jadi iya, selain pengawas. sekolah Betul. selesai jadi pengawas Pengawas, gitu ya. iya. Itu kan paling tinggi katanya. Paling bergengsi gitu. Atau yang satu lagi pilihannya itu ya udah ngajar aja tiap hari. Betul. Dan dia nggak akan berkembang seumur-umur, ya akan di situ ya terus gitu ngajar didinya gitu. Sampai jadi Umar Bakri. Sampai jadi Umar Bakri lah gitu. Jadi nyari kenyamanan itu gitu. Nah akhirnya ngapain gitu. Banyak ya akhirnya banyak yang nggak memilih lah untuk Iya. jadi guru. Jadi kalau juga dari kan orang mah saya bukan dari jurusan pendidikan ya, dan ngelihat teman-teman waktu itu, dan saya juga dari kota. Dari kota apa aja dari kota. Kota Cimahi. Kota administratif. Iya. Iya sih, kota. Tahun berapa? 2003 ya? 2001. 2001. Saya dari kabupaten sih benar. Nah waktu itu kan sekolah-sekolah kita dulu salah satunya musuh bersamanya guru. Bersamanya. SD sampai SMA kan musuh bersamanya guru kan. Ya. Makanya dulu siswa-siswa bersatu. Ya tidak ada yang mau jadi guru gitu. Karena nggak bergengsi teh. Nggak bergengsi. Pandangan saya juga dulu sama guru gitu, guru lah ya, terutama guru karena ibu bapak saya guru. Dan di tahun 90-an dan 2000, sebelum 2000 itu kan kondisi ekonomi keluarga teh terpuruk gitu. Jadi bayangannya teh wah jadi guru mah miskin, susah gitu. Jadi akhirnya bayangan saya nggak mau jadi guru tuh nempel kuat gitu. Sebenarnya mah kalau sudah jadi PNS sekarang ya, udah jadi PNS dan kemudian dapat sertifikasi, udah aman. Kalau sekarang, Kalau sekarang Jadi bohong kalau guru itu miskin. yang bukan miskin ya, yang tidak cukup itu adalah honorernya. Oh, benar. yang belum diangkat jadi ASN atau belum sekarang mah apa P3K gitu. 3K ya. Gitu. Jadi kalau yang masih ngehonor mah udah jelas-jelas. Ya, kalau untuk honorer itu udah jelas. 1 bulan itu kalau di sekolah negeri ya, teman saya ada yang 1 bulannya itu cuma dapat take home pay-nya paling gede 700.000. Ya. Dan dia harus hadir dari Senin sampai Jumat. Nah, itu kan Dari pagi sampai sore. ya dari segi tanggung jawab juga dari waktu yang dikeluarkan dengan bayaran yang didapat itu kan maksudnya udah nggak seimbang lah gitu. Yang honorer. Honorer. Sekarang kita ngomongin honorer itu tugasnya lebih berat sekurangnya Dibanding dibanding sama mungkin pekerjaan lain
yang mungkin saya bilang tidak membutuhkan ijazah S1. Ya contohnya kayak kemarin lah yang teman-teman dari buruh demo gitu ya, pengen naik gaji, UMK-nya naik gitu ya. Nah yang teman-teman yang honorer ini mau pasti miris. Iya. Dia tuh nggak nyampe ke UMK gitu. Iya, enggak ke UMK aja nggak nyampe. Nggak nyampe. Ya adalah yang sudah dapat apa kan, ada yang dapat HPM gitu ya, honor peningkatan mutu dari masing-masing kota kabupaten, terus ada tunjangan apa, itu rata-rata cuma di 2,4 sampai 2,7 per bulan. Dan dia harus dari Senin sampai Sabtu kalau di negeri. Iya. Dari pagi sampai sore. Iya, maksudnya kan itu udah keluar waktu banyak banget, apalagi kerjaan administratif kan Administratifnya membebani banget, itu kan banyak, itu PR-nya harus ngajar administratif, standby Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 7 Pak. Ya, jam 7 pagi sampai jam sekitar jam 2 jam 3 lah. jam 2 jam 3 itu kan udah lumayan itu maksudnya. Kalau kita ngomongin sejahtera atau tidak, ya no honorer iya no karunya mah. Iya, kalau ASN mah sudah dibilang sudah aman sebetulnya. Iya. Kira-kira apa nih, maksudnya apa yang bikin di dunia itu guru itu tidak dibayar tinggi? Kan gak cuma di sini. Iya. Jadi si konsepnya gini sebenarnya. Kalau di Indonesia ya, konsepnya gini. Jadi setiap kabupaten kota itu kan setiap tahun itu mengajukan kebutuhan ASN, aparatur sipil negara, salah satunya di pendidikan misalnya. Dia ngecek kan setiap sekolah itu, oh kurangnya guru berapa. Misalkan di sekolah A kurangnya ada 10, sekolah ini ada berapa, jurusannya apa aja nih mata pelajarannya. Didatalah se-Indonesia tuh. Nah tapi mungkin di negara juga kan harus hitung-hitungan. Sanggup nggak nih APBN kalau kita buka semua? Oh ternyata nggak sanggup nih secara APBN untuk membiayai ini jadi ASN. Akhirnya dikasihlah jatah. Oh kota Bandung cuman didapat jatahnya cuma 300 orang. Belum memenuhi gitu kan, misalkan butuhnya 1000 tapi dikasihnya 300. Nah akhirnya ketika yang 300 ini jadi ASN kan tetap yang sekolah-sekolah yang masih butuh guru ASN ini tidak terpenuhi. Nah sedangkan pembelajaran kan harus tetap berjalan tuh. Orang ASN dia nggak akan sanggup ngajar yang sisa kosongnya itu gitu kan. Nah dibuatkanlah lowongan untuk guru honorer yang non ASN untuk membantu tadinya untuk membantu, dan itu didanai oleh dana BOS. Kalau ngisi kekosongan aja ngisi kekosongan, tetapi ya prakteknya yang si honorer ini dapat pekerjaan yang lumayan banyak gitu, Bukan isi kekosongan tapi ya kayaknya malah dikerjain gitu sama. Sebenarnya kan mungkin beberapa pekerjaan guru yang udah tetap ya, wah ada honorer deh. Ini kerjaan ini nih gitu. Iya. Kalau gaji guru PNS bukannya dari APBD? Ya kan dari negara kan masuk ke daerah kan, ke kas daerah dulu. Daerah baru dibagikan. Kan kalau nggak salah mah dari daerah itu store dulu ke negara kan, ngitung dulu mungkin dari pusat. Kalau ini mah kan orang nanya ya, maksudnya karena ada juga kan range harga gaji guru itu bergantung sama PAD daerah kan. Misalnya Jakarta ya jauh lebih tinggi dibanding Jawa Barat atau Bandung gitu. Kalau PNS Ya guru juga karena kalau termasuk honorer. Nah, kalau honorer kan tadi dari bos kan. Kalau guru ya mungkin nanti kalau yang tahu bisa komen di bawah ya sini. Tapi dari kalau APBN kalau ke kan kalau guru PNS makan berdasarkan golongan. Iya, itu maksudnya sama sumber nominalnya. itunya. Nah itu waktu itu kan pernah dengar bahwa si yang bergantung sama PAD. Oh itu Daerah tunjangan itu biasanya. Tunjangan. Kalau tunjangan ya gaji pokok mah Gaji pokok mah sama Tetap dari sana. pusat. Dari negara langsung dari pusat. Jadi gaji pokoknya bisa kecil tapi tunjangannya gede banget. Iya. Itu yang bergantung sama PAD itu. Kayaknya gitu, makanya sok komen yang tahu. Dan ada yang PNS di sini.
Ada di sini mah semuanya sektor ini. Cuman masalahnya ini ada PNS yang dengerin ini nggak? Ada lah. Ada. Emang PNS ada kerjaan. ada banget. Apalagi tahun-tahun politik ini. Apalagi akhir tahun. Apalagi kita tahu. gitu. Jadi kan yang kasihan tuh sebenarnya yang honorer. Kalau di saya pernah lihat di TikTok tuh unboxing apa Gaji. Spill gaji. amplop Oke. gaji 3 bulan. honorer gitu kan. Karena dana bosnya baru cair dia dapet tuh gitu. Itu mungkin cuma 300.000 3 bulan. 3 bulan itu kan kebangetan. 300.000 sekian. Iya sih. Ya jadi jatuhnya kan miris. Nah, ngomongin negara lagi, nyalahin negara lagi dong. Ya sebenarnya mah gini, kalau temen-temen kan hal Nyalahin yang siapa lagi ya? hal yang paling baik ya menurut saya nih, karena saya pernah ngajar di sekolah formal dan sekarang ada di non formal. Iya. Yang paling baik buat temen-temen guru honorer itu tingkatkan kualitasnya. Melamarlah ke sekolah-sekolah swasta yang bagus. Tinggalkan tuh kalau misalkan Harapan palsu. ngajar misalkan di sekolah negeri terus dapat honor sekian gitu, tapi diberi harapan nanti diangkat P3K, diangkat Jangan percaya. jadi ASN gitu ya. Ya harapan boleh lah gitu, tapi Anda mau menderita selama menunggu gitu. Harus realistis lahnya Ya, sama. kalau di sekolah swasta sorry itu saya ya teman orang ketika ditawarin ketika ditawarin di swasta itu disuruh tulis pengen gaji berapa gitu. Sekolah Pas nulis dia 3 triliun sebulan Nah, Karen itu masuk. smackdown. nggak diterima. Dia Di situ terkira bermula cuman kekerasan dan pendidikan. tulis 3 triliun sebulan. Sekira-kira. Soalnya ada teman suami dari teman saya gitu ya. Dia itu di sekolah swasta dan gajinya udah 2 digit. Jadi guru gitu. 2 digit dolar. 2 digit. Iya lah. 2 digit $22. setelah koma. Tapi mungkin itu yang jadi salah satu persoalannya masalah mindset ya. Mindset guru yang Harus ya karena orang gitu bisa ngejat juga sih, menghakimi gitu. Kan setiap orang juga punya cita-cita lah. Ya, punya harapan. tapi ada juga yang nunggu berapa tahun diangkat lah jadi P3K Ya. gitu ya. Temen kita tapi juga ya. harus pinjam duit ke orang. Oh iya, Itu mah ngajar. biar silaturahmi tidak terputus. Iya. Kalau Boleh ke dong, juragan pinjam kontrakan sekaligus. pinjam duit itu biasa. Kontrakan gitu. Nah, mungkin ini yang agak cukup berbeda di perguruan tinggi kali ya. Jadi nggak se apa? Nggak Rata itu. sempit itu. Oh. Ya kayak misalnya untuk jadi dosen ya udah cukup di mana perguruan tinggi mana gitu. Jadi turnovernya juga bisa lebih cepat gitu. Nggak selalu, mungkin juga karena rekrutmennya cukup ketat dan subjektif ya kalau universitas negeri itu. Karena masih bawaan-bawaan kan. Kalau universitas kan masih bawaan sebenarnya kan. Rekomendasi. Nah, rekomendasi gitu. Saya kayak waktu itu 2019 tuh ada saya ketemu sama guru mantan guru bukan mantan guru, orang yang sudah pensiun dari guru tapi dia ngajar di swasta gitu. Ya. Terus dia lagi cari-cari rumah. Terus dia bilang, rumah ini berapa? Oh sekian. Lu nggak cukup nih, soalnya pesangon saya cuma 900 juta. Karena ulang kan, pesangon 900 juta dari guru gitu. Ternyata sekolahnya apa? Sekolahnya ini, oh iya pantas. Sekolah bagus, mahal, gitu. Dan dia di sana dari sejak masih muda. Gitu. Itu artinya kan ada uang apa ya? Pensiun. Masa bakti mungkin kayaknya ya dari sekolah swasta itu gitu, yang ngasih reward bahwa ini udah pensiun dikasih pesangonnya lumayan besar gitu, dan dia lagi nyari rumah. Nah kalau yang teman-teman di honorer yang ya itu tadi kan balik lagi ke skill gitu ya, kemampuan SDM kita gitu, mau nggak nih berubah gitu untuk dapat sekolah-sekolah swasta yang mungkin bonafit gitu. Oke.
ya itu yang sampai sekarang sih ya, masih. Tapi apa ada jaminan kalau misalnya di sekolah swasta itu gurunya sejahtera? Kalau dibilang ada jaminan ya pasti ada jaminan lah. Tinggal lihat aja uang masuknya berapa sekolah itu. Oh ya berarti kan tergantung sekolahnya juga ya. Iya. Nggak semua swasta juga mungkin kayak ya. Iya, maksudnya sekolah swasta yang bonafit. Yang bonafit ya. Ya kan, tapi kalau logisnya orang bikin sekolah juga pengennya yang mahal kan, maksudnya yang punyanya juga Iya. pengennya PSPP-nya pasti mahal, fasilitas bagus. Ya itu kan Guru-gurunya. pasti akan berdampak ke kesejahteraan gitu. Oke. Kesejahteraan guru mempengaruhi cara mengajar dan kebahagiaan dalam mengajar. Sangat betul berarti ya. Sangat. Karena kan ada juga kasus dalam sebuah berita itu yang kemarin satu keluarga bunuh diri itu kan juga guru Dibunuh diri. Itu yang bunuh diri yang disisain anaknya satu. dibunuh sama bapaknya. Oh iya, sama bapaknya dibunuh lalu dia bunuh diri. Iya. Karena kan terlilit hutang. Iya. Jadi ibunya, anak yang bungsu itu dibunuh, lalu si bapaknya ini bunuh diri juga. Misalkan satu anak itu juga karena terlilit hutang yang cukup besar. Gitu. Jadi kan banyak juga stigma yang melihat bahwa wah sesulit ini ya gitu. Jadi kan maksudnya jadi berita negatif juga bahwa guru-guru ini atau pengajarnya ternyata hidupnya sulit, susah, banyak hutang untuk hidup sehari-hari aja sampai begitu, dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup gitu. Makanya harus ada mindset guru entrepreneur. Nanti ya itu. Ada kelasnya nanti. Nah tapi kayak tadi guru sejahtera terus berkaitan sama kualitas mengajar. Itu juga kan kita nggak bisa nutup mata kayak sosok-sosok Butet Manurung gitu yang integritasnya cukup tinggi lah, bukan cukup tinggi banget juga. Dia meninggalkan semuanya. Tuh, artinya apa ya maksudnya? Butet Manurung bukan orang pendidikan. Iya, itu anak fisik. Iya, tapi kan guru. Iya, maksudnya Dia dia bukan mengajar. orang pendidikan. Ya, Tapi kemudian dia terjun jadi pengajar dan membaktikan hidupnya untuk mengajar. untuk mengajar. Dan banyak juga guru-guru yang di Kayak apa? gitu. Di apa sih disebutnya itu daerah-daerah 3T. terluar ya gitu. 3T. 3T itu juga kalau misalnya iya kalau mindsetnya ke arah kesejahteraan hanya gitu, hanya ke arah kesejahteraan, ya kita menafikan itu kan, menafikan guru-guru di sana. Iya. Jadi berarti ada faktor lain yang seharusnya bisa meningkatkan kualitas mengajar guru, bukan hanya kesejahteraan kan. Maksudnya benar tadi sih, menurut kurang melayakkan diri kan. Kalau misalnya kita mau apa sih yang dikejar itu dari seorang guru ini, kalau kita sadar bahwa kita adalah seorang guru yang harus gitu sharing knowledge terus menerus sepanjang hidup, kan berarti harus ada upgrading diri. Ada juga yang kayak gitu. Gitu. Ada juga yang senang ngajar, senang berinteraksi dengan siswa. Ya. Terus kemudian dia nggak terlalu peduli digaji berapa. Udah gaji mah gue nyari lagi di yang lain gitu, maksudnya ada pendapatan lain gitu. Berarti kan nggak satu pintu gitu. Untuk hal itu nggak harus hanya ngomongin tentang salary, tunjangan. Tapi wajar nggak emang kalau misalkan profesinya sebagai guru atau memang niatnya jadi guru, tapi akhirnya di satu sisi dia jualan, dia entrepreneur, dia buka bisnis. Itu maksudnya kan itu yang mungkin ditanamkan oleh pemerintah kepada guru-guru honorer, harus kreatif. Walaupun digaji sedikit, Anda bisa nyari di tempat yang lain. Nah, maksudnya lamun orang mungkin akan melihat dari sisi yang ini ya, bukan dari sisi yang pemerintah akhirnya lepas tangan. Tapi misalnya katakanlah ini dosen, orang berbicara di perguruan tinggi, dosen entrepreneur. Tapi mana antara dagang, cara berbisnis, apa yang mau diajarin? Ya misalnya Renat Kasali lah, guru besar di manajemen marketing, dia punya coffee shop, punya sekolah sendiri gitu, yang dia bisa nulis buku gitu. Ya itu kan ilmu yang harus dia praktekkan. Kalau misalnya akhirnya guru-guru ini di satu sisi hanya berbasis membaca buku apa namanya? Textbook. Ya textbook apa namanya?
ya kurikulum itunya lah gitu, itu aja, terus kerja administratif terus gitu tanpa punya peluang untuk mengembangkan dirinya di bidang keilmuannya, ya habis gitu. Di luar pengantungan salary dan yang lain-lain. Guru gembul mungkin salah satu yang harus dicontoh sih menurut ya, sih. dia PKN ya kalau nggak salah. Nah, dia ngobrol, wawasannya banyak, dia banyak literasi. YouTube-nya juga masih ngasilin banyak, mungkin kan dari situ juga. Ya dia kan masih honorer. Masih honorer. Dia cerita juga kan honorer, gaji saya cuma 700. Tapi alhamdulillah dari YouTube gede banget. Ya apalagi kan diundang Dedi. Diundang Dedi minimal 5 juta. Iya, lumayan lah. Tapi per satu episode gitu. Ya maksudnya ya kayak gitu. Kalau misalnya ngomongin dosen, saya juga mikirnya begitu sih. Maksudnya bukan ke tadi contohnya dosen harus belajar ya. Tapi saya berpikir juga kalau misalkan ke pengembangan diri tadi. Saya dulu pernah sempat berpikir dan merasa down gitu. Saat orang punya predikat, saya itu sebagai dosen dan kebetulan saya dosen desain. Saya bisa disebut dosen desain itu adalah kalau saya mengikuti perkembangan desain saat ini dan mempraktekkan itu. Dan mungkin bisa dipikir saya juga harus bukan berbisnis ya, menghasilkan dari desain. Lalu saya berpikir di dosen-dosen jurusan yang lain. Kayak misalkan ada dosen jurusan tadi entrepreneur. Kalau dia sendiri tidak mempraktekkan itu, dia tidak berdagang itu, tidak berbisnis, tidak mengaplikasikan ilmunya yang dia punya, orang berpikir, oh ini gagal, apa yang mau diajarin gitu. Kalau dosen kan maksudnya udah benar-benar spesialisasi lah gitu. Ya mungkin guru juga ada mata pelajaran. Ini guru matematika di kehidupan sehari-harinya dia hitung-hitungan. Tapi nggak, maksudnya gini juga. buka les. Nah itu yang maksudnya tuh apa ya, ketika si guru itu hanya berputar di persoalan matematika dalam konteks pendidikan saja. Ketika misalnya sekarang ini balik lagi ke misalnya guru terus dia punya gaji, kan dia harus belajar financial management dong. Itu mungkin 700 nanti dipakai micet kan, itu mungkin nggak ada guru yang gitu ya. Nah gajinya 700 ya, artinya seorang guru memang dituntut cerdas kan. Bagaimana dari sebagian kecil atau berapa persen dari gajinya itu dipakai untuk pengembangan diri, menggali. Akhirnya belajar matematika yang lebih dalam dari situ kan rasanya nggak butuh banyak biaya juga untuk kemudian jadi konsultan segala macam. Matematika jauh banget ininya kan, perkembangan statistik, gawe di lembaga survei kayak kalau dulu orang berubah tuh jadi caleg ketika orang di sekolah formal jadi caleg, orang tugas KPP apa sih dengan siswa-siswa orang tuh kan ngomong tentang cita-cita lah ya, masa depan apa yang mau dicapai gitu. Saya mendengar murid-murid orang, pengen jadi ini, pengen jadi pengusaha, pengen banyak lah gitu. Terus ada yang nanya, kalau Weser pengen jadi apa? Apa cuman jadi guru doang gitu. Terus orang berpikir apakah ini pencapaian tertinggi orang gitu ya, untuk kayak jadi seorang guru. Tadinya mau memotivasi siswa, tapi tiba-tiba tertampar. Nah, akhirnya saya berpikir, oh iya, apa yang harus saya capai gitu. Dan sebetulnya mah sampai hari ini saya pengen ketemu, nah ini yang mau saya gitu. Memiliki lembaga sendiri. Itu mah berarti kayak saya dulu berpikir begitu. Saya ngajar di jurusan desain, saya ngajar ilustrasi, ngajar design thinking, ngajar sesuatu yang berhubungan dengan desain lah. Ada satu momen di mana saat teman-teman mahasiswa yang pernah saya ajar itu sudah mulai berkembang. Ada yang jadi artis, ada yang jadi ilustrator, freelancer, desainer, dan saya mulai berpikir bahwa kok saya masih jadi dosen-dosen aja ya. Sedangkan teman-teman yang pernah saya ajar itu di luar udah berkembang jauh gitu ya, pesat. Ada yang jadi yang tadi macam-macam. Nggak ngomongin salary tapi maksudnya ngomongin pencapaian tadi ya. Wah, teman-teman udah ada yang sampai levelnya nasional, ada yang sampai internasional, freelancer gitu. Nah di situ kan saya berpikir bahwa
ada yang salah dengan saya sendiri gitu mikirnya teh. Selain saya jadi pengajar, mungkin saya butuh target baru Ya. atau cita-cita baru untuk bisa memaksimalkan ilmu yang saya punya. Gitu sih. Ini biasanya orang malah kadang-kadang mencapai sesuatu dulu baru mengajar gitu. Nah, Kan ada misalnya siapa lah. Itu orang bijak sekali. Ya maksudnya biasanya kalau di ranah seni penyanyi Ya. karena dia tekniknya bagus segala macam akhirnya ditarik sama sekolah musik jadi pengajar kan gitu. ya. Ya, dulu juga sempat berpikir gitu kan. Ada satu teman saya ditarik gitu jadi dosen. Dia ngajar mungkin kurang lebih 1 tahun, tapi dia ternyata stres dengan kondisi karena ngerasa bahwa dirinya belum layak jadi seorang pengajar, minim pengalaman segala macam. Tapi di satu sisi juga ada teman saya yang misalkan masih muda banget, itu udah senang banget jadi dosen, mengajar itu senang banget. Cuma kan yang namanya situasi dan kondisi berbeda ya. Apalagi serangan-serangan dari mahasiswa itu kan macam-macam ya. Jadi pertarungannya itu di situ. Jadi otomatis yang namanya pengembangan diri mah wajib gitu, harus. Wajib. Nggak Di bisa, ranah, apalagi di ranah pendidikan. ranah pendidikan, dia nggak bisa stuck di situ. Ya kalau dulu kan terbatas dipisah gitu. Ketika satu industri atau satu bidang kan kebagi dua, mau jadi praktisi apa akademisi kan gitu. Kalau sekarang kan bisa aja dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya Iya. Walaupun sebenarnya kan kalau dulu kenapa ada praktisi ada akademisi kan itu buat beradu gitu. Yang akademisi mungkin dia kalau misalnya ada kesempatan diaduin, yang ini mungkin bicaranya teori, yang akademisi kan yang ini fakta di lapangan gitu kan, bisa beradu buat perkembangan bidang itu gitu. Ya, ya sebenarnya juga dulu kenapa terpisah salah satunya kan di politik ya. Universitas dikurung waktu itu, dibatasi dari berbagai penetrasi politik gitu. Jadi supaya dia menjadi netral kan, itu pure akademisi gitu sekarang. Tapi lama-lama kan dia lebur ke masyarakat, nggak jadi Menara Gading lah. Menara Gading itu ya terasing sendiri gitu, dia tinggi sendiri. Jadi yang dihasilkan dari Menara Gading ini seorang kelompok-kelompok orang yang dihargai di masyarakat. Tetapi untuk mengakses Menara Gading itu kan sulitnya luar biasa. Ya artinya untuk menjadi seorang scholar akademisi itu nggak mudah gitu. Dan ketika udah sampai di titik itu dikurung, dibatasi dari segala macam hal untuk menjadi orang yang terpandang gitu dulu sih gitu. Misalnya contohnya kayak sekarang kayak misalnya pemeringkatan universitas di dunia gitu. Kan ada yang disebut Ivy League itu Harvard, Oxford, Cambridge kayak gitu. Banyak itu kan ininya ya. itu Menara Gading gitu. Wah, masuk Cambridge gitu. Tapi yang masuk Cambridge, Anda berada di lingkungan elitis, udah nggak akan bisa menyentuh masyarakat. Atau di Inggris itu ada yang disebut Russell Group misalnya. Russell Group kan di bawahnya yang peringkat-peringkat ini, tapi itu udah bagus-bagus. Udah kelompok-kelompok tersendiri, elit-elit aja gitu. Nah, sekarang sudah lembur sebenarnya, udah melebur ya. Universitas harus turun ke masyarakat. Ada Tridharma yang mengkhususkan pengabdian terhadap masyarakat gitu. Jika tidak diganggu dengan tugas-tugas yang lain. Jadi kalau misalnya kita kesulitan untuk mencapai Menara Gading misalnya, mungkin bisa diakali dengan ke Partai Gading. Mungkin ketemu di Drogba. Mungkin. Kita sudah berjanji di sini tidak bercanda. sedikit. Ya udah, berarti kan maksudnya ada tingkat kebahagiaan mah kan indikatornya sulit ya. Pencapaian kebahagiaan setiap orang itu beda-beda. Yang tadi udah disebutin. Ya, intinya masuk ke kesejahteraan. Ya kalau sejahtera juga kan mungkin kalau relatif, cuman masalahnya layak apa enggak kan gitu, masih banyak yang guru katakanlah dibayar tidak layak kan, itu yang poinnya di situ. Kalau masalah kebahagiaan, masalah sejahtera, ya kalau yang dibayar kecil dia merasa sejahtera ya udahlah gitu. Ya, tapi maksudnya gini, tadi ada hal yang emang betul bahagia itu tidak bisa terukur.
kebahagiaan setiap orang berbeda-beda, Iya. tapi tidak menjadikan kita menafikan kebahagiaan itu, Iya. menghindari oh ya udah tidak terukur, kita carilah sesuatu yang terukur. Itu kan yang terjadi gitu. Iya. Nggak bisa terukur nih, nggak bisa diukur, ya udahlah. Kita sampai lupa untuk menjadi bahagia. Yang kita kejar kan angka aja. Betul. Tapi menurut gue sih apa sih cara mengatasi kebahagiaan itu menurut gue ya, haknya aja dipenuhin gitu. Ketika hak sebagai manusia ya gitu, dia jadi guru atau apa, misalnya jadi guru gitu, hak sebagai manusia apa sih? Punya tempat tinggal gitu, bisa makan gitu, Hak asasi. hak asasi manusia, dasar ya. hak dasar manusianya aja dipenuhin. Itu aja kewajibannya sih menurut gue. Guru memiliki kebebasan memilih agama. Nah iya Hak asasi kan itu. ya kan, Iya dong, hak asasi. Iya dong, bebas dong. penting itunya aja di ini gitu, pasti bahagia mesti. Tapi kalau kan di tempat saya juga ada guru yang pindah-pindah agama. Biasa aja. Di sini. Ada. Ada. Ya nggak jadi masalah selama dia bertanggung jawab dengan pilihannya. Nah, itu urusan pribadi. Iya, urusan mereka. Jadi Iya. guru atau pengajar harus kaya gimana nih? Guru tuh Ya balik lagi, cukup nggak dengan pekerjaan yang sekarang? Kalau nggak cukup, jangan jadi guru. Itu Udah mau kurang terus dilarang-larang lagi jadi guru. Makin dikit. enggak, tapi Rina gitu, misalkan gini, ada guru honorer dengan gaji tadi misalkannya 700.000, terus kemudian dia punya target dengan jadi guru honorer gitu ya, tahun depan punya rumah, punya mobil gitu, ya nggak akan matching gitu. Dan Kalau sama dia nih, mengandalkan itu gitu. dan sama misalnya kaya itu nggak terukur. Apa yang jadi ukuran kaya? Kalau misalnya kebahagiaan, oh itu tidak bisa terukur. Terus kemudian apa? Bagian orang masing-masing beda. Kekayaan pun emang ukurannya apa? Kesuksesan juga ukurannya apa? Tapi yang nggak fair itu kan kita semua tuh orang itu ya maksudnya. Kita semua berbicara tentang menjadi kaya, menjadi sukses, tapi tidak menjadi bahagia. Padahal itu tiga-tiganya tidak terukur. Kayak misalnya gaji 2 digit, untuk itu kan relatif karena kita 1 digit, 2 digit menjadi ukuran pencapaian. Jadinya gede gitu. Setelah 2 digit, apalagi gitu pertanyaannya gitu. Ada yang 3 digit. Ada 3 digit, terus akhirnya gitu. Maksudnya keterukurannya apa? Kalau nilai kan dibatasi, ya udah kita batasi nih sampai 100 kalian. Ya udah 100 itu udah paling top pokoknya. Kalau kekayaan dibatasi, oh orang kaya itu berarti bergaji 21,300. Udah nggak boleh ada yang lebih dari situ. Ya, baru kekayaan bisa menjadi pencapaian, bisa diomongin gitu. Ya tapi kalau misalnya standar bayaran layak atau tidak layak bisa dong. Hah? Iya Layak atau maksudnya. tidak? Ya. Iya layak atau Bisa. tidak layak. Paling Bisa. enggak kan ada rata-ratanya gitu. Muncul kurang mah sebenarnya kembali lagi pada gaya hidup ya. Enggak, layak tidak layak itu kan ada ukurannya yang ditentukan. Jadi Misalnya ada statistik, data statistik. Hidup di Bandung itu minimal harus dapat sekian. Itu ada data statistik. Ketika dibayar di bawah itu berarti belum layak. Makanya ada UMK. Oh kayak berita yang kemarin. Iya. Apa angka hidup layak di Jakarta itu ternyata 14,5 juta. Nah, per itu. ya, bulan. tapi itu bisa dibandingkan nggak bahwa kota terbahagia itu di Jogja dengan yang UMK-nya lebih rendah? Usia hidup lebih panjang ada di Yogyakarta. Bukan, ya kan nggak ngomongin bahagianya. Iya, Itu maksudnya yang layak itu kan ada ukurannya. Ketika hidup layak ada di situ, tapi ternyata kota terbahagia ada di Jogja. Yang di bawah itu standar kelayakan yang ada di kota yang lain. Kan jadinya standar kelayakannya itu menjadi pertanyaan, apakah standar angka-angka itu sebenarnya menjadi patokan enggak, atau itu hanya gaya hidup aja gitu, kembali lagi ke gaya hidup kita ini. Berarti tujuannya selama ini bukan kebahagiaan gitu, tujuan akhirnya. Kalau ngomongin sejahtera terus ya nggak akan cukup sebenarnya kan. Kalau tujuannya kebahagiaan kan
banyak cara tuh, nggak dari finansial aja kan. Iya. Berarti tujuan yang data-data itu kan tujuannya bukan ke arah kebahagiaan sebenarnya kan, data apa UMR segala macam gitu. Nggak pernah ngomongin kebahagiaan di situ. Hak layak kita. Hak-haknya Ya, hak ya, apa? ya hak asasi manusianya nggak pernah diomongin gitu. Cuman hak mendapatkan hidup yang layak. gitu. Kalau udah kalau kayak gitu kan cuman dihitungnya dari misalnya UMR Bandung, UMR ditemukannya nilai UMR itu kan dari APBD segala macam gitu kan ya. Hitungannya tetap nilai lagi gitu. Tapi kelayakan hidup nggak dibikin hitungan gitu. Ya maksudnya kalau misalnya di Jogja UMK-nya kan gede, kecil kan dibandingin Bandung, karena kayaknya memang biaya hidup di sana juga tidak setinggi itu. iya tidak setinggi di sini. Ya. Nah ini juga kalau kita agak sedikit meluas gitu, ada teori ekonomi juga yang nyebutin kalau di situ di suatu kota itu ada suatu wilayah harga-harga itu tinggi, berarti ekonominya maju. Berarti Jogja nggak maju ekonominya, atau Malang gitu yang harganya murah misalnya. Jadi ada paradoks gitu sebenarnya yang terlihat. Kalau kita mau bicara, kalau kita ngomongin Cikarang misalnya, Cikarang kan UMR-nya atau Karawang yang tinggi, Karawang tertinggi. UMR bisa sampai 7 ya, Pak. Itu koheren pokoknya linear nggak sama tingkat kebahagiaan. Itu linearnya sama tingkat stres. Nah itu Malah jadi tingkat stresnya tingkat stresnya tinggi. yang sama tinggi. Tingkat stres tinggi, penghasilan tinggi. Tinggi. Tingkat stres tinggi, penghasilan rendah. Tingkat stres tinggi. Itu udah chaos, nggak bisa. Satu kota ada kota tingkat stresnya tinggi terus penghasilan rendah. Itu mah jangki semua isinya gitu. Philadelphia aja. Di tempat kerja saya di tempat kerja saya bahagia. Dibikin bahagia. Kalau tingkat berarti apa tadi? Tingkat stres tinggi, Tingkat stres tinggi, penghasilan rendah. penghasilan rendah, ada masalah di gaya hidup kan. Ya. Tingkat stresnya rendah, yang berarti bahagia. Penghasilannya tinggi. Ya Bahagia. Tapi sulit ditemukan di mana. Pernah menjadi satu impian kan, itu yang disebut American Dream itu. Tapi kan kondisi Amerika sekarang seperti apa? Iya, mereka juga mumpuk bisa sih. Di Norwegia. Karena mereka ada pilihan untuk jadi seorang Viking. Sama kayak di Bandung. Ya. Ada pilihan untuk jadi seorang Viking. Tapi kan Persib bukan tanduk sapi. Pakai tanduk sapi ya. Mau itu sihung, lintang gitu. Oke, Mau tapi tanduk sapi. cukup lah. Cukupin aja dicukupin. Jadi ya itu Kompleks. Jadi kalau misalnya ngomongin duit mah ada ribuhnya apa belit gitu. Netizen juga pasti yang komen nanti bakal, kalau ada yang komen ya. Tapi yang setelah dilihat-lihat di beberapa konten yang membahas tentang guru miskin penghasilannya rendah bla bla bla, ya pasti banyak yang selalu merasa tidak cukup dan kurang terus. Nanti juga akan berkaitan sama episode kita sebelumnya. Yang ngomongin kualitas pendidikan. Dengan sekolah yang berharga tinggi tadi. Tuh. Jadi nanti akan terlihat tuh ya, kalau misalkan gurunya sejahtera, duitnya banyak, bahagia akhirnya. Kualitas mengajarnya pun oke. Tingkat stresnya tinggi, penghasilannya rendah. Mengajar pun, mendidik pun jadi bagus, SPP tinggi, lihat di orang tua siswa. Gimana? Jadi itu mah berbanding lah ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain. Kalau di konteksnya kontennya pendidikan mungkin di YouTube. Yang di Spotify itu konteksnya lebih ke filsafat. Komedi. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jangan lupa di-share kalau bermanfaat, jangan lupa di-subscribe, dan jangan lupa kunjungin akun-akun kita di Spotify atau di podcast YouTube, dan jangan lupa di-share kalau bermanfaat. Masih bersama kita di obrolan sampai ketemu lagi semuanya. Bye bye.